Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Unggul Mulia Silitonga. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil daripada proposal bisnis plan yang telah saya buat yang berjudul Banana Roll. Bisnis saya ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan pisang kepok sebagai cemilan ringan bergizi dan ekonomis yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, terkhususnya anak-anak muda. Jadi olahan makanan ini adalah banana roll yang berbahan dasar pisang kepok yang rasanya dapat memanjakan lidah. Latar belakang saya memilih banana roll sebagai bisnis plan saya. Hal ini dikarenakan bahan dasarnya yang merupakan pisang adalah makanan yang mudah didapat. Nah, kita tahu sendiri bahwa Indonesia merupakan daerah penghasil pisang. Hal ini dikarenakan iklim Indonesia cocok untuk pertumbuhan tanaman pisang. Nah, kemudian pisang telah lama akrab dengan masyarakat Indonesia. Pisang juga merupakan salah satu tanaman hortikultura yang penting di dunia karena potensi produksinya yang cukup besar. Jadi pisang sejak lama telah dikenal sebagai buah yang lezat dan berkhasiat bagi kesehatan, misalnya sebagai obat diare. Nah, buah pisang juga sangat lezat rasanya dan menyimpan banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Secara umum terdapat kandungan gizi yang terdapat dalam setiap buah pisang matang. Di antaranya ialah protein, lemak, kemudian karbohidrat, vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan beberapa vitamin lainnya. Jadi sangat besar manfaat yang kita dapatkan apabila kita mengonsumsi pisang setiap harinya. Setelah itu adapun maksud dan tujuan saya mendirikan usaha ini, yaitu yang pertama, agar saya bisa berperan aktif di dunia bisnis di masa pandemi. Yang kedua, agar saya mengetahui bagaimana cara mengoptimalkan pemanfaatan pisang sebagai inovasi dari produk cake dengan diversifikasi produk berupa cemilan baru yang berupa banana roll. Yang ketiga, agar saya mengetahui bagaimana cara pengolahan pisang dalam pembuatan cemilan banana roll. Kemudian yang keempat, agar saya bisa melatih kemandirian dan kreativitas mahasiswa dalam mengembangkan usaha serta menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk konsumen. Dan yang terakhir yaitu ialah tentu untuk mendapatkan penghasilan atau profit. Kemudian adapun visi dan misi saya dalam menjalankan usaha bisnis ini, yaitu visi saya ialah memberikan kepuasan konsumen yang tiada hentinya menginginkan suatu produk cemilan yang bergizi dan ekonomis. Misi saya ialah mengutamakan kualitas pada produk olahan pisang. Sebelum kita membahas bagaimana menjalankan kegiatan usaha ini, teman-teman mesti tahu dulu bahwa banana roll yang ingin saya buat ini ialah merupakan pisang yang dibalut dengan lumpia gulung, kemudian diselimuti dengan coklat dan pemanis atau topping lainnya. Jadi produk ini sebelumnya telah trending di kalangan anak-anak muda yang menyukai cemilan ringan. Nah, kemudian setelah itu kita akan membahas mengenai pelayanan pelanggan. Jadi di sini pelanggan utama saya ialah Civitas Universitas Lancang Kuning, terutama Fakultas Ekonomi. Namun tidak menutup kemungkinan konsumen dari luar Civitas Unilak juga menjadi target utama saya. Karena produk banana roll merupakan produk yang dapat cocok dikonsumsi mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Jadi produk banana roll dapat menjadi pengganjal perut ataupun cemilan yang menyediakan energi bagi pelanggan untuk beraktivitas. Ukuran dan kemasan banana roll yang dibuat juga menarik dan menyediakan kemudahan bagi pelanggan untuk mengkonsumsinya. Setelah itu, untuk pemasarannya, saya memiliki beberapa strategi yang dapat dilakukan demi menunjang keberhasilan produk banana roll dalam memasuki pasar, serta agar lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat luas. Jadi saya akan melakukan beberapa strategi, diantaranya yaitu melakukan promosi dari mulut ke mulut, diawali dengan promosi di wilayah tempat usaha saya sendiri. Yang kedua ialah memasang iklan di media sosial seperti Facebook, WA, Instagram, dan yang lain-lainnya. Dan yang paling terpenting yaitu memberikan suatu kemasan yang unik dan berkesan mewah, sehingga membuat konsumen semakin tertarik untuk membeli. Kemudian saya juga akan menjual nilai keunikan produk dengan menonjolkan kekhasan yang ada pada banana roll ini, baik dari segi rasa, bentuk, kemasan, dan harga yang disesuaikan dengan segmentasi konsumen. Kemudian saya juga memanjakan konsumen dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memberikan layanan jenis kue yang bisa di-custom sesuai dengan keinginan konsumen.
Nah, kemudian untuk analisis persaingan, saya sudah melakukan pemantauan dan berdasarkan hasil survei bahwa di sekitar lokasi tempat yang saya akan dirikan usaha ini masih belum terdapat sebuah tempat produk olahan banana roll ini, sehingga mempermudah saya untuk mendapat banyak pelanggan di sekitar lokasi saya. Nah, untuk segmentasi pasar yang akan dimasuki, jadi banana roll membidik pasar kelas menengah ke bawah dengan pemberian harga yang sangat terjangkau dan tidak menyulitkan. Jadi pada prinsipnya, saya akan membuka usaha ini dengan suasana kekeluargaan dan pelayanan yang baik, sehingga membuat masyarakat merasa puas dengan produk olahan saya dan senantiasa menjadi pecandu produk saya. Kemudian setelah itu, kita masuk ke rencana pemasaran. Di rencana pemasaran ini yaitu kita membutuhkan yang namanya biaya peralatan penunjang. Jadi ada rencana biaya peralatan penunjang, ada beberapa peralatan yang kita butuhkan untuk menjalankan bisnis banana roll ini. Yang pertama yang kita butuhkan ialah talenan plastik sebanyak 1 buah dengan harga satuannya sebesar Rp15.900. Kemudian ada pisau sebanyak 1 buah dengan harga satuannya sebesar Rp12.500. Kemudian kita juga membutuhkan tabung gas sebanyak 1 buah dengan harga satuannya sebesar Rp165.000. Kita juga membutuhkan kompor gas sebanyak 1 buah dengan harga satuannya sebesar Rp279.000. Kita juga membutuhkan timbangan sebanyak 1 buah dengan harga satuannya sebesar Rp130.000. Kita juga membutuhkan wajan sebanyak 1 buah dengan harga satuannya sebesar Rp34.000. Kemudian setelah itu ada baskom stainless steel yang kita butuhkan sebanyak 1 buah dengan harga satuannya sebesar Rp40.000. Kemudian ada sarung tangan plastik sebanyak 1 kotak dengan harga satuannya sebesar Rp15.000. Kita juga membutuhkan kemasan plastik sebanyak 100 buah dengan harga persatuannya yakni Rp500. Kemudian setelah itu ada saringan minyak yang kita butuhkan sebanyak 1 buah dengan harga satuannya sebesar Rp18.000. Nah, di sini kita juga membutuhkan spatula sebanyak 1 buah dengan harga satuannya sebesar Rp25.000. Setelah bahan peralatan penunjang, kita juga membutuhkan bahan baku habis pakai. Jadi di sini bahan baku habis pakai yang pertama ialah tentu saja bahan dasarnya, yaitu pisang kepok kuning sebanyak 1 sisir dengan harga pesisirnya Rp30.000. Setelah itu ada tepung terigu, kita membutuhkan 2 kg dengan harga per kilonya Rp8.000. Kemudian kita membutuhkan kulit lumpia sebanyak 2 pieces dengan harga per piecesnya itu Rp12.750. Kemudian kita juga membutuhkan minyak goreng sebanyak 1 kg dengan harga per kilonya yaitu Rp20.000. Kita juga membutuhkan margarin sebanyak 250 gram dengan harga per 250 gramnya itu yaitu Rp8.500. Di sini juga kita membutuhkan bahan-bahan untuk membuat topping. Yang pertama adalah topping coklat sebanyak 400 gram. Kemudian ada topping green tea sebanyak 400 gram, ada topping keju sebanyak 400 gram, kemudian topping cappuccino sebanyak 400 gram, topping vanilla, tiramisu, dan oreo sebanyak 400 gram. Jadi untuk total bahan baku habis pakainya sebesar Rp310.000. Jika kita totalkan bahan peralatan penunjang dan bahan baku habis pakai, maka di sini totalnya sebesar Rp1.094.400. Nah, teman-teman, untuk penjualannya sendiri di sini kita melakukan analisis biaya yang nantinya analisis biaya ini sangat berguna agar kita mengetahui rugi dan untungnya usaha yang kita jalankan ini. Jadi di sini jika saya melakukan pemasaran produk selama 10 hari, maka jika dalam 1 kali produksi mampu menghasilkan 80 potong dengan harga Rp10.000 per kemasannya, maka selama 10 hari saya akan menghasilkan 800 potong dengan total pendapatan dan keuntungan 10 hari yaitu total biaya bahan untuk 1 kali produksi sebesar Rp40.000. Kemudian total produk yang dihasilkan dalam 1 kali produksi sebanyak 80 potong. Harga jual per kemasannya yaitu Rp10.000. Jadi total dari penjualan 80 potong sebesar Rp100.000. Maka total keuntungan itu sama dengan total penjualan dikurang total biaya. Jadi jika total penjualan saya Rp100.000 dan total biaya saya Rp40.000, maka dalam 10 hari saya bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000. Nah, kemudian untuk perhitungan BEP atau break even pointnya, yaitu ialah jika saya
memiliki biaya dalam satu kali produksi sebesar Rp40.000 dan harga jualnya sebesar Rp10.000, maka Rp40.000 dibagi Rp10.000 yaitu sebesar 40 potong. Jadi di sini saya bisa mendapat keuntungan 40 potong dalam 10 hari. Nah, jadi teman-teman, setelah melakukan analisis biaya, maka dapat disimpulkan usaha banana roll ini dapat mendatangkan keuntungan yang cukup menggiurkan. Jadi dalam waktu 30 hari saja, kita juga bisa mendapatkan modal kita kembali. Nah, teman-teman, untuk pelaksanaan distribusinya sendiri, saya melakukan distribusi intensif, di mana saya mengusahakan sebanyak mungkin agar dapat menjual produk sebanyak-banyaknya, dan saya melakukan pendekatan terhadap konsumen, sehingga lebih mudah dalam jualannya dan menghasilkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Harapan saya untuk usaha banana roll ini ialah supaya produk ini bisa lebih berkembang dan maju bagi kalangan pengusaha kecil-kecilan. Setelah melaksanakan usaha ini, saya dapat mengambil kesimpulan yang pertama, seorang pengusaha harus dapat mengetahui manfaat apa usaha yang mereka akan jual untuk kepentingan orang banyak dan pribadi tanpa merugikan orang lain. Kemudian yang kedua, sebelum membuka usaha, seorang pengusaha harus mengetahui kebutuhan konsumen, tujuan, dan sasaran yang akan dituju. Nah, mungkin itu aja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.